Setiap kondisi, ketika berdiri ingat Allah, duduk saat ini kita mengingat Allah, di kendaraan tadi Bapak Ibu dalam kondisi duduk mengingat Allah, ya, bahkan sampai tidurnya juga mengingat Allah dan memikirkan bagaimana penciptaan. Monggo dimanfaatkan. Kalau tidak puasa eman. Kenapa? Karena punya peluang untuk diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ayo kita ikhtiarkan. Boleh ditambahi puasa Tasu'a, boleh. Hadisnya ya, ketika Rasulullah tahu kalau itu adalah ya, orang Yahudi dan Nasrani melakukan seperti itu, maka ayo kita selisihi 1 hari. Ya, bukan hanya tanggal 10, maka tanggal 9-nya monggo. Ya, kalau mau puasa hari Rabu silahkan, puasa hari Kamis dianjurkan Pak. Ini sunnah yang punya potensi untuk menghapus dosa eman kalau kita tidak puasa. Ayo kita sama-sama mengamalkan mumpung masih bulan Muharram Pak. Setelah itu kembali ke bulan yang biasa saja pahalanya. Yang ngaji saat ini Bapak Ibu itu ditingkatkan pahalanya oleh Allah. Itulah tadi 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin Pak. Apa di dalamnya? Ya rojulani ini Pak, tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita itu kumpul dalam pengajian. Pisahnya juga bukan pisah karena bengkerengan, karena permusuhan, tapi pisahnya juga karena Allah. Ayo kita kembali ke rumah masing-masing. Kita cari maisha sendiri-sendiri. Kita cari pola hidup kita sendiri-sendiri. Setelah itu waktunya ngaji, ayo kita kumpul lagi karena Allah lagi. Masya Allah Pak. Kita pertahankan dan semoga kita termasuk golongan-golongan ini. Dan juga ya'muru masajidallah, ini termasuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sehingga hatinya terpaut untuk memakmurkan masjid. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, fahum fi raudhati yuhbarun, maka mereka di dalam taman, yaitu di surga, yuhbarun, bergembira. Tidak ada yang masuk surga itu sedih. Di surga tidak ada sedih. Maka kalau kita sedih di dunia, ya enggak apa-apa Pak, karena dunia ini tempat beramal. Di akhirat jangan sampai kita sedih. Dan kalau sudah masuk surga, kita tidak akan sedih. Kenapa kok saya optimis kita semua masuk surga? Karena seperti ini Pak, jarang. Ya kita seperti ini jarang. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya pengajian seperti ini itu jarang. Online banyak. Ya kita termasuk insya Allah, bismillah, saya optimis. Ya kita jamaah usi salat taqwa bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Enten sing dadi ketua panitia pengajian. Ya, kalau bisa setiap hari kita kumpul bercanda, ndak ada sedih Pak, ndak ada buang air besar, ndak ada buang air kecil, ndak ada susah, keringetnya wangi, masing-masing punya pasangan. Ya, masing-masing punya pasangan. Misalnya Cak Jono nggawa pasangan, lho sapa Cak Jono iki? Wahyu. Wah, ini bidadari surga, iki pembantuku iki. Loh ya Pak. Bebas, tidak ada larangan. Tidak ada larangan minum khamr. Yang kepo rasanya khamr, ada yang penasaran rasanya gimana? Monggo, nanti ada lautan khamr. Ya. Pernah mandi di kolam susu Bapak Ibu? Ya, katanya supaya putih harus mandi dengan susu. Mari atuh sampai susu peliket kabeh dirungungi
Semut. Iya. Ada kolam susu, Masya Allah, indah Pak. Ya, cerita seperti itu harus digapai dengan sungguh-sungguh, tidak santai-santai, tidak main-main. Ayolah, mumpung di dunia capek, wis mesisan capek. Ya, ayo kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan ini ditempatkan di taman surga dan mereka akan bergembira. Ternyata di ayat yang lain juga ada ayat yang menjelaskan masuk surga, tepatnya posisinya di taman-taman surga. Siapa mereka? Ya, di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 19. Sama, namanya taman surga. Apa amalannya untuk masuk taman surga? Kalau di surat Az-Zariyat ini lebih dirinci lagi amalannya apa? Ya, monggo dibuka surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 15 sampai ayat 19. Nah, ini Bapak Ibu, surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 15 sampai 19. Sampun nggih? Mulainya dari ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu tempatnya di surga. Ya, letaknya lebih persisnya taman-taman surga, wa uyun, yang dimana dari situ ada mata air. Bapak Ibu bayangkan kalau di dunia, kalau misalnya nggak usah jauh-jauh lah ke Pacet, tempat pondok kita, ya, tempat pondok yang insya Allah berdiri, yang insya Allah segera berfungsi, maka Bapak Ibu donasi untuk pondok tetap berlanjut. Kita tidak berhenti begitu saja. Monggo Bapak Ibu mau ya untuk berdonasi untuk pondok masih kita buka dan tetap akan kita buka. Syukur-syukur menjadi donatur tetap, insya Allah akan berpahala luar biasa. Kita punya rencana untuk mengumpulkan ya warga-warga yang punya peran penting, ya kepala desa, kasur, tokoh agama, dan kita kumpulkan lagi untuk semakin mendukung program kita. Ya, pondok tetap lanjut Bapak Ibu, tidak ya diam saja, tetap lanjut. Monggo yang berdonasi silahkan. Ya, kalau kita ke pondok lihat mata air, ya sumbernya Masya Allah Bapak Ibu, itu jernihnya luar biasa, enaknya. Apalagi kalau di tempat Bapak Ibu mungkin punya ya referensi sumber-sumber air manapun, kalau Bapak Ibu lihat airnya jernih, enak, mandi enak di sana. Jadi surga itu lebih daripada itu. Karena apa? Karena surga tidak pernah terbayangkan, terlihat atau terdengar ketika kita di dunia. Masya Allah Pak. Siapa yang mendapatkan taman-taman surga tersebut? Satu, apa balasannya? Akhidina ma'atahum rabbuhum. Ya, mereka akan mendapatkan semuanya itu langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Kita nggak minta, Allah sediakan. Masya Allah, indah ya. Allah yang menyediakan. Kapan lagi Pak? Ini kasusnya sama seperti Maryam. Maryam nggak minta, Allah langsung sediakan. Sampai Nabi Zakaria bingung, ini punya siapa Maryam? Siapa yang menyediakan? Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Pak. Apa amalannya? Kanu qabla dzalika muhsinin, dulunya berbuat baik. Orang ini adalah orang baik. Orang baik itu ya, seperti sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya Bapak Ibu, sumber daripada maksiat itu dua, fahsya dan mungkar. Ya, fahsya itu kejelekan atau perbuatan yang didorong dari hawa nafsu. Apa contohnya? Apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya ya pornografi. Porno
aksi. Terus kalimat-kalimat jorok, ya ngomong-ngomong kotor, ya bukan ngomong rob jorok, bukan, ya ngomong-ngomong kotor itu fahsya. Mungkar, apa mungkar? Mungkar itu adalah kemaksiatan atau keburukan yang berasal dari sumbernya, yaitu perut dan juga akal. Apa? Korupsi mungkar, mencuri mungkar. Ya Bapak Ibu, kalau lihat ya orang yang mencuri, apakah dalam hati kecilnya tahu kalau perbuatan itu salah? Tahu Pak. Setingkat bosnya pencuri, ya misalnya mengutus 2 orang, si A dan si B untuk mencuri. Kemudian ada pencurinya yang nakal, uangnya disembunyikan. Kemudian ketika laporan ke bosnya, dicek sama bosnya, loh kok kurang? Ini mana? Kemudian ketika dicek ketahuan yang B, loh kok kamu nyuri? Oh iya, lupa padahal bosnya pencuri. Gak gelem Pak dicolong itu Pak. Nggih napa mboten? Ditilep lo gak mau, uangnya diambil lo gak mau, padahal dia bosnya pencuri. Maka Bapak Ibu, itu kan sesuatu yang diingkari oleh hati. Ya. Setingkat pencuri saja tidak mau dicuri, tapi anehnya dia profesinya pencuri. Nah itu mungkar, sesuatu yang diingkari oleh hati. Seseorang ketika melakukan tersebut, maka dia tahu, oh ini itu salah. Ya akalnya berpikir, oh tidak masalah salah atau benar, yang penting saya mendapatkan hasil atau kepuasan karena saya mendapatkan hasil dari pencurian itu. Nah Bapak Ibu seperti itu. Maka orang-orang baik, ya, apalagi kanu qalilan minal laili ma yahjaun, maka sedikit sekali tidur pada waktu malam dilakukan untuk ibadah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar atau sahur dia mohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang malu untuk meminta. Maka ini Bapak Ibu, kita menjemput. Nah, kadang orang yang bisa punya semangat untuk menjemput seperti ini, itu adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu kadang Bapak Ibu itu lebih daripada ketika nggak puasa. Kalau orang yang ketika nggak puasa, Allah kadang menyindir dengan mengantarkan seseorang ke rumah. Tok 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 Pak, ini ada amal jariyah Pak untuk orang miskin, untuk anak yatim. Kita didatangkan untuk sindiran ke kita Pak. Tapi kalau puasa nggak nunggu itu, malah nyari, oh ini siapa orang-orang miskin, apalagi Ramadan. Ya Bapak Ibu, Masya Allah, panitia amil zakat ya mencari, oh ini, dan orang-orang yang menitipkan, oh ini ya untuk si A, si B, si C ketika puasa. Maka Bapak Ibu, amalan yang kita itu kadang ya tertingkat, ya puasa itu adalah meningkatkan amalan. Maka kalau kita puasa, insya Allah ibadah lebih mantap. Maka wajar kalau di surga ada namanya pintu babur royan, yang khusus untuk orang yang ahli puasa. Yang gak ahli puasa minggir. Yang gak ahli puasa gak usah ikut-ikutan masuk. Yang puasanya karena memang rutinitas dan kewajiban karena yang lain puasa, oh minggir. Ini untuk orang yang ahli puasa, yang istiqomah. Saya yakin Bapak Ibu ada yang istiqomah Senin Kamisnya sampai puluhan tahun. Saya yakin. Maka tolong Bapak Ibu ya ikhtiar terus dengan itu, dan semakin kuatkan dengan doa. Ya Allah, saya puasa Senin Kamis, ya Allah, sudah mulai saya balik sampai saat ini, ya Allah. Tolong ya Allah, masukkan saya, izinkan saya ya Allah untuk masuk surgamu yang namanya babur royan, melalui pintu babur royan ya Allah, sehingga saya dengan amal ini saya bisa ya semakin semangat ya Allah. Boleh Pak minta dengan menunjukkan amal kebaikan? Boleh. Ya, karena ada kisahnya, seseorang terperangkap dalam gua, kemudian ya berdoa pada Allah dengan menyebutkan amal-amalannya. Nah itu namanya
Nah, itulah wasilah, Pak. Ya Allah, saya dulu taat pada ibu saya. Ya Allah, saya megangi air susu. Ya, terus saya tunggu sampai ibu saya bangun, karena biasanya ibu saya minum air susu ini, ya Allah, yang dari gelas saya. Saya tetap menunggu sampai orang tua saya bangun, karena saya ingin sayalah yang menyediakan air, langsung melihat ibu saya minum dari saya. Ya Allah, saya ingin melihat. Semoga kalau ini benar-benar menjadi amal soleh, tolong ya Allah bukakan pintu ya yang telah ya Engkau sumbat dari batu yang besar, ya Allah. Akhirnya tergeser, Pak. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, amalan-amalan kita ini bisa menjadi wasilah. Sakit pun tidak masalah, minta dengan seperti itu. Ya Allah, saya sholat duha terus, ya Allah. Semoga dengan sholat duha saya, dengan ibadah saya, Engkau sembuhkan penyakit saya. Boleh, tidak masalah. Itulah namanya wasilah. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang masuk taman-taman surga di surat Ad-Dariyat, ya surat ke-51 ayat 15 sampai ayat 19. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, serta mendustakan pertemuan akhirat, faulaika fil adzabi muhdarun, mereka itulah yang masuk dalam azab Allah dan mereka hadir di sana. Fasubhanallah, maka bertasbihlah kepada Allah, hina tumsun, pada petang hari, wa hina tusbihun, pada waktu subuh atau pagi hari. Maka ada zikir ya pagi dan petang, Pak. Kalau ndak hafal bagaimana? Ya zikirlah kita semampu kita yang kita bisa. Kalimat thayyibah banyak, Pak. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni astaghfirullah. Terserah, monggo Bapak Ibu, ya diluangkanlah 5 menit saja. 5 menit saja Bapak Ibu. Lama 5 menit, Pak? 5 menit lama? Enggak. Kalau sholat 5 menit lama? Ya beda ya, Pak ya. Melakukan dunia, melaku. Nah, kalau contohnya kita lihat sekarang ya lagi viral, apa yang viral? Ya Jatim 4 grup nggih. Di mana-mana. Wah, apa Pak Jatim 4 grup itu ya? Jatim 41, Jatim 42, WBL. Terus yang termasuk Jatim 4 grup yang merasa dirinya kalau tutup sampai Desember ya bakalan ya bangkrut, Pak. Ya sekarang kan tidak ada pemasukan. Terus mereka merawatnya gimana? Mereka menggaji karyawannya gimana? Jalan-jalan kita seperti itu ya, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kita terus ya zikir, Pak. Syukur-syukur perjalanan Bapak Ibu ke sini zikir Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya itu percaya kalau jamaah usi salat takwa kesininya zikir, pulangnya juga zikir. Nggih napa mboten? Nggih, ya saya yakin, saya percaya. Ya jamaah usi salat takwa dalam perjalanan dimanapun zikir pada Allah. Dan semoga ketika kita mengingat Allah ya, dan bahkan ditekankan di surat Ali Imran ayat 191 ya, ciri-ciri orang yang ulul albab, orang yang berpikir, orang yang mempunyai akal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang
terus mengingat Allah, yadhkurunallah dalam setiap kondisi. Ketika berdiri ingat Allah, duduk saat ini kita mengingat Allah, di kendaraan tadi Bapak Ibu dalam kondisi duduk mengingat Allah, ya, bahkan sampai tidurnya juga mengingat Allah dan memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, karena itu adalah merupakan ya ciptaan atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu kita diharapkan fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun, di waktu petang dan juga pagi hari. Walahul hamdu fis samawati wal ard, dan baginya segala puji di langit dan di bumi, wa asyiya wa hina tudhirun, dan pada malam hari dan pada waktu tengah hari. Lahul hamdu, ya bagi Allah adalah segala puji. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil ardha ba'da mautiha. Dialah Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi ba'da mautiha setelah mati. Wa kadzalika tukhrajun, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Ya, mencipta atau mengeluarkan dari yang hidup, ya, atau yang hidup dari yang mati itu apa Pak? Ya contohnya kita itu terlahir dari ya sperma dan ovum. Nah itu kan sesuatu yang mati, kemudian kita akhirnya jadi hidup, dan yang hidup pun mengeluarkan yang mati, kita pun yang mengeluarkan sperma dan ovum juga. Nah itu Pak istilahnya sama, ya dari tanah kita nanti dihidupkan, dan nanti kita juga kembali ke tanah, dan juga nanti kita akan kembali dihidupkan kembali oleh Allah. Itu adalah ya memang sudah ya prosedur kita hidup, dan itu memang yang Allah berikan atau yang Allah pilihkan kepada hambanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya sekali lagi, ya donasi untuk pondok tetap berjalan, donasi untuk dana sosial juga tetap berjalan. Monggo Bapak Ibu, ya ini adalah ladang amal soleh. Memang di tengah pandemi ini kita banyak godaan, banyak cobaan, tapi saya yakin orang yang beriman menghadapinya dengan tenang, dan dengan tenang ini insya Allah itulah yang menguatkan kita. Dan kita berdoa semoga corona ini segera berakhir. Ya kita lihat di mana-mana Bapak Ibu, apalagi di luar negeri. Kalau kita lihat sepak bola kan sudah mulai Bapak Ibu, sudah mulai Liga Inggris, sudah mulai Liga Prancis, sudah mulai. Penonton di stadionnya bagaimana? Penuh. Dan kalau dilihat ya tidak memakai masker. Ya, kita harapkan seperti itu, ya keadaan enjoy lagi normal, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang berhalangan. Semoga kita segera seperti itu. Ya karena juga yang umroh juga tidak diribetkan dengan itu semua. Maka Bapak Ibu, insya Allah kemarin ya atau 1 Muharram sudah dibuka untuk perjalanan umroh ya di luar Arab Saudi. Indonesia ya harus dengan syarat-syarat karantina dan lain sebagainya. Itulah yang buat ribet, ya membuat ribet. Semoga itu semuanya selesai agar kita nanti berangkatnya sesuai dengan ya kondisi seperti biasa. Demikian, semoga apa yang kita kaji menjadi manfaat ya berkah untuk kita di dunia dan di akhirat, dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan serta Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.